Sementara itu, saudara, situasi lalu lintas di Tol Cikampek terpantau lengang, sejumlah kendaraan tanpa stiker diperiksa. Bagi mereka yang kedapatan melakukan perjalanan dengan jumlah penumpang yang cukup padat akan dites cepat antigen. Hingga pukul 9.30 sudah ada 418 pengendara yang diperiksa kelengkapan izin jalannya. 27 diantaranya terpaksa dites antigen oleh petugas karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19. Setiap harinya petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri menyediakan 1.000 alat rapid test antigen dalam operasi ini. Pantauan arus balik pemudik ke wilayah Jakarta dan sekitarnya akan dilaporkan oleh Muhammad Syahri Romdon di jalur Pantura, Kota Cirebon, dan juga Niputu Trisnanda di pos penyekatan di Tol Cikampek Karawang. Kita ke arah terlebih dahulu. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura sampai dengan Senin siang ini? Apakah masih terpantau ramai di sana? Ya, baik Maidok di studio, saudara, hingga hari ini pergerakan kendaraan dari arah Jawa menuju ibu kota masih cukup terpantau deras, artinya masih cukup ramai intensitasnya. Kalau pagi tadi sekitar pukul 8 hingga 9 atau 10 pagi tadi kami coba memantau di wilayah beberapa titik di kota Cirebon, di Kecamatan Harjamukti dan juga Simpang Pemuda. Dan saat ini saya berada di Simpang Kedaung yang menjadi perbatasan antara kota dan Kabupaten Cirebon. Tidak berbeda jauh dengan kondisi pada pagi tadi, artinya hingga saat ini masih cukup mengalir deras. Bahkan, Maidok, tidak hanya kendaraan roda 2, sejumlah kendaraan roda 4 juga cukup membanjiri ruas wilayah kota dan juga Kabupaten Cirebon di jalur utama Panturanya, Maidok. Kalau untuk pengawasan terhadap para pemudik yang melintas seperti apa? Apakah kemudian juga diperiksa surat bebas COVID-19-nya, dan kalau tidak punya apakah nanti kemudian akan dilakukan tes antigen secara acak? Ya, di wilayah Pantura ini, kota dan Kabupaten Cirebon memang ada beberapa titik-titik yang dilakukan penyekatan. Namun penyekatan pada arus balik ini berbeda dengan pada saat arus mudik. Kalau pada saat arus mudik kemarin beberapa kendaraan yang tidak dapat menunjukkan dan lain sebagainya itu diputar balikan ke wilayah asal. Kalau pada arus balik ini di wilayah kota dan juga Kabupaten Cirebon, penyekatan tetap dilakukan, tapi untuk memastikan kepada para pemudik yang hendak kembali ke ibu kota Jakarta harus bebas dari COVID-19. Maka daripada itu, sejumlah petugas kepolisian bersama tim gabungan lainnya dan juga Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Cirebon melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah pengetesan rapid antigen di beberapa titik. Utamanya mereka melakukan pengetesan ini di titik-titik perbatasan, baik di wilayah Cirebon dengan Brebes, artinya Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah di perbatasannya, dan juga perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu yang berada di pos Rawagatal. Sejumlah kendaraan berhasil dihentikan untuk dilakukan pengetesan dan sebagian dinyatakan negatif dan langsung melanjutkan ke wilayah arah Jakarta. Namun mereka yang dinyatakan terindikasi reaktif atau positif maka dikembalikan ke wilayah asal dengan tentunya koordinasi dengan wilayah setempat. Yang kemarin kami temukan adalah di Kabupaten Tegal dan juga Kabupaten Kuningan. Polisi mengembalikan ke wilayah asal untuk dilakukan pengetesan lebih lanjut. Apabila betul-betul membahayakan maka dilarang untuk melakukan perjalanan ke wilayah ibu kota, Maido. Terima kasih Syahri Romdon dari Cirebon. Kita kemudian akan menuju ke Cikampek, ada Niputu Trisnanda di sana. Putu, hasil tes cepat antigen yang dilakukan terhadap para pengendara di pos penyekatan yang Anda pantau sampai dengan siang hari ini. Ya, selamat siang Medan dan juga saudara. Hingga siang hari ini memang proses penyekatan dan juga pemeriksaan terkait dengan kelengkapan surat-surat, baik itu surat izin keluar masuk Jakarta ataupun surat keterangan bebas dari COVID-19, ini masih terus diupayakan oleh petugas gabungan, baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP, bahkan beberapa kami pantau juga ada perwakilan dari Dinas Perhubungan Darat, dari Kementerian Perhubungan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda situasi di posko pengecekan rapid test. Kalau Anda saksikan, saudara, memang ini nampak didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, di mana memang yang diutamakan adalah kendaraan-kendaraan yang mengangkut
jumlah penumpang yang jumlahnya ini cukup banyak, misalnya 3 orang, 4 orang, itu nantinya akan dipindahkan lajurnya untuk kemudian mengikuti tes antigen secara cepat atau rapid test di posko yang disediakan oleh satuan gabungan baik itu dari Polda Metro Jaya, TNI dan juga dari Satpol PP. Untuk lebih lengkapnya lagi, saudara, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu petugas yang dari tadi pagi sampai dengan saat ini sudah mengawasi proses pemeriksaan di posko. Pak, izin boleh ngobrol sama Kompas TV sebentar? Iya. Oke, Pak, saya minta waktunya sebentar. Sudah bersama saya Kasat Patwal Ditlantas PMJ, AKBP Argo Wiono ya Pak ya. Pak, ini saya lihat ada yang berbeda. Kalau waktu mudik itu diputar balik, kalau ini kayaknya pendekatannya berbeda. Nah, mekanisme penyekatan di kilometer 43B ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Jadi memang yang kita laksanakan bukan penyekatan seperti pada saat arus mudik ya. Kalau saat ini kita lebih ke arah pencegahan untuk prokesnya. Jadi kita lakukan pemeriksaan swab antigen secara random. Jadi random sampling, tidak semua kendaraan itu akan kita periksa. Tapi yang kita lihat adalah memang yang terlihat seperti pelaku perjalanan yang dari luar kota. Contoh-contohnya seperti apa? Misal semobil itu penuh, jadi kita lihat banyak orang gitu kan. Tapi kalau dia misalnya sendiri atau seperti pekerja dari kawasan ke kawasan, dari Karawang ke Bekasi, itu tentunya kita kecualikan. Jadi memang kita selektif prioritas Mbak ya, gitu. Nah, pembedanya apa nih Pak? Artinya ketika nanti hasilnya negatif, baru boleh melanjutkan perjalanan? Betul, jadi pada saat selesai dilakukan swab, kemudian muncul hasilnya, barulah kita kasih stiker penanda bahwa mereka sudah dilakukan pengecekan swab antigen. Baru mereka boleh melanjut perjalanan. Nah, apabila terjadi hasilnya adalah positif, kita sudah siapkan juga ada mobil ambulan. Tentunya kita akan segera bawa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan awal. Yaitu kita bawa untuk ke rumah sakit melakukan PCR. Tentunya untuk mempermudah kita sesuaikan dengan KTP terdekatnya. Misalnya warga Bekasi kita bawa ke rumah sakit rujukan yang ada di Bekasi. Kemudian dia melakukan karantina mandiri. Demikian. Ya, kalau dia bisa kemudian masih mengendarai kendaraannya pribadi kawal menuju ke rumah sakit terdekat dengan kendaraan pribadi. Betul. Kalau dalam kondisi tertentu baru menggunakan ambulans gitu, penekanan aja. Betul, jadi misalnya dalam satu mobil itu mereka ada berlima, kan kita random hanya salah satu sampelnya. Jadi misalnya satu yang terkonfirmasi positif, satu itu yang kita masukkan ambulan. Nanti keluarganya atau mobil itu mengikuti ambulan dengan dilakukan pengawalan dari toko polisian. Ya. Nah, sejauh ini Pak temuannya gimana? Kalau kemarin tercatat ada 1 orang yang reaktif, kalau hari ini gimana Pak? Jadi hari ini sampai dengan pukul 11 ini masih belum ada ya, masih negatif ya. Kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih sekitar 107 kendaraan. Dari 107 kendaraan ini ada 363 orang dalam kendaraan itu. Kemudian kita lakukan sampelnya sendiri ada kurang lebih 104 orang. Sampai saat ini masih negatif, Mbak. Belum ada yang positif. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya untuk Kompas TV. Tadi sudah dijelaskan saudara bagaimana kemudian mekanisme ini sedikit disesuaikan. Jadi utamanya adalah memastikan bahwa nantinya masyarakat ataupun juga para pengendara yang masuk ke kawasan di Jakarta ini sudah dipastikan bebas dari COVID-19. Dan kalau tadi juga kami pantau, Medop dan juga saudara, memang tidak ada kemudian pro kontra ataupun perlawanan dari beberapa pengendara yang diminta untuk menepi terlebih dahulu dan diambil hasil, maksud kami diambil sampelnya untuk kemudian dites antigen. Harapannya memang puncak dari arus balik ini masih mungkin terjadi tidak hari ini saja, tetapi masih bisa besok ataupun lusa. Nah, opsi-opsi lain juga dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga petugas-petugas gabungan yang ada di titik-titik penyekatan, utamanya adalah mengimbau masyarakat untuk memastikan dirinya sehat terlebih dahulu ketika akan kembali ke daerah asal, dalam hal ini adalah Jakarta, kemudian juga membawa surat-surat dan persyaratan lainnya, dan yang pasti adalah tidak kemudian berangkat bersama-sama supaya bisa mengantisipasi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang dan juga bisa menimbulkan kerumunan di kawasan ataupun di jalan-jalan, baik itu di jalan arteri dan juga di jalan tol, salah satunya di kawasan Cikampek, Medok. Terima kasih, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Cikampek, dan juga sebelumnya ada Muhammad Syahrir Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan.